Wa sunanul haji sab'un. Bantini banyak-banyak sunat haji sab'un panika peto ahaduha tining salah setonga sab'un al-ifradu panika ifrad. Wa huwa bantini ifrad taqdimul haji panika maka ada haji alal umrati atas umroh. Jadi mengerjakan haji dulu baru umroh. Bi ayyuhrima awalan bil haji min miqatihi wa bi ayyuhrima kalaban kutu ihram pasiraya orang awalan edelim lukaluna bil haji kalaban haji min miqatihi dari miqati ya haji wa yafruga ban mareh pasira orang min hudri haji ban mamare pasira orang ban marampong pasira orang atau mamare pasira orang min hudri haji sumaya khruja maka kare-kare keluar pasira ya orang an Makkah dari Makkah ila adnal hilli deka paling semaan tanah halal. Fa yuhrima maka ihram pasira orang bil umrati kalaban umrah. Wa ya'ti ban ngalakon atau melaksanakan pasira orang bi amaliha kalaban kalakon umrah. Jadi setelah selesai haji nanti kemudian keluar dari dari tanah haram ke tanah halal kemudian kembali lagi untuk melaksanakan umrah. Walau akasa lam yakun mufridan ban lamun apalik pasara orang lam yakun maka tak beda pasara yaman mufridan panika salaksanaki haji ifrad. Panika salaksanaki haji ifrad. Wasani bantining nomor 2 talbiyatu panika talbiyah maca talbiyah wa yusannul iksaru bani sunataki al iksaru pana pembanyak min hadriya talbiyah fi dawamil ihram dalam langkenga ihram maten selama menjalankan ihram. Wa yarfa'u rajulu sautahu biha wa yarfa'u ban manyaring ar-rajulu pasarang laki sautahu deka suaran ya rajul biha kalaban ya talbiyah wa lafduha bantining lafat ya talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika laka. Wa idza faragha ban nalaikan lastare pasera orang minat talbiyati dari talbiyah shalla maka maca salawat pasera orang ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala Allah ta'ala al-jannata banyoona pasera orang Allah ada ka Allah ta'ala al-jannata ada ka swarga wa ridwanahu ban ridwan Allah. Wasta'adha bihi minan nar banyoon karaksa pasera orang bihi da kaya Allah minan nar dari apoy neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu bantining nomor 3 tawaful qudumi panika tawaf qudum. Wa yakhtassu bantati khusus panapa tawaful qudum bihajin kalaban orang haji. Dakhala saya masuk pasara hajin Makkah dak Makkah qabla al-wuqufi sablun wukuf bi Arafatah nang Arafah. Wal mu'tamiru idza tafah al-umrata ajza'a an tawafil qudumi. Wal mu'tamiru bantining orang saya umrah idza tafa nalakana tawaf pasara mu'tamir al-umrata dak ka umrah Al-ja'a maka nyokopin panapa tawab an tawafil kudumi dari tawab kudum. Artinya tawab kudum itu dikhususkan bagi orang yang haji yang masuk Makkah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun orang yang melaksanakan umrah ketika ia melaksanakan tawab umrah maka sudah mencukupi bahwa dia sudah melaksanakan tawaf kudum. Nah, warabi'u bantini nomor 4 al-mabitu bi Musdalifah paneka mabit nginep bi Musdalifah nang Musdalifah. Wa adduhu minas sunani wa adduhu minas sunani huwa ma yaktadihi kalamur rafi'i.
wa anduhu bantining ametong mabit bi Muzdalifah minas sunan setengah dari banyak sunat. Huwa panika tining ya adduhu ma panika pereng yak tadi hisaan tepaki atau saanon juaki atau menerapkan hidak kaya emma kalamur Rafi'i panapa tabuna Imam Rafi'i. Lakinil ladzi fi ziyadati raudati lakin tetapi alladzi tiningkang fi ziyadati raudati saya dalam tambahna kitab raudah wa syarhil muhadzabi ban penjelasna kitab muhadzab annal mabita bi Muzdalifata paneka sawangkuna panapa mabit atau nginep bi Muzdalifatah nang Muzdalifah wajibun paneka wajib. Wal khamisu bantining nomor 5 rakaat at-tawab paneka 2 rakaat tawab ba'dal faraghi samarina marih atau rampong minhu dari ya tawab. Wa yusallihi ma ban asolat pasera orang huma dak kedua nah rakaat at-tawab khalfa maqam Ibrahim ibudina maqam Ibrahim di belakang maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yusirru bil qiraati fihi ma naharan wa yajharu biha lailan wa yusirru ban malauna pasera orang bil qiraati kalaban bebacan fihi ma idilum kadua nah rakaat at-tawab naharan idilum waktu siang wa yajharu ban manyareng mengeraskan suara pasera orang biha kalaban ya biha lailan biha kalaban qiraah lailan waktu malam. Wa idza lam yusallihima khalfal maqam fa fil hijri banalekana ta asolat pasiraya orang himada kedua na rakaat at-tawab khalfal maqam ibudina maqam Ibrahim fa fil hijri maka dalam hijr Ismail wa illa balamun punten fa fil masjid maka dalam masjid. Wa illa balamun punten fa fi ayyi maudiin maka dalam di makanangan saase kasokan pasera orang minal haram dari tanah haram ghairi balaina haram. Wasadisu bantining nomor 6 al mabitu panika nginep bi Mina nang Mina hada ma sahahur Rafi'i hada tining panika ma panika bareng sahahahu se anyoheaki huda kaya ma ar-Rafi'i pasal Imam Rafi'i lakin tatapena sahahah anyoheaki an-Nawawi pasal Imam Nawawi fi ziyadati raudati dalam tambahan kitab raudah al-wujub bada wajib. Wasabi bantini nomor petok tawaful wada panika wada inda iradatil khuruj nalekana akarep keluar min Makkah dari Mekah li safarin ikan di perjalanan hajjan kana aula haji panika haji hajan panika orang haji karena beda bahasa orang aula atau punten tawilan panika lanceng tawilan panika lanceng atau abid kana safaru bedah panapa perjalanan tawilan panika lanceng kana bedah as-safaru panapa perjalanan au kasiron atau panda artinya baik bepergian jauh atau dekat. Ini maksud tawil dan qasir ini. Wa ma dzakarahu al-musannifu min sunniyatihi qaulun marjuhun lakinil azharu wujubuha wa ma bantini barang dzakara senyebut huda kaya ma al-musannifu pasar musannif min sunniyatihi dari sunnat tawab wada qaulun marjuhun paneka qaul marjuhun seiyung yang marjuh. Marjuh itu seiunggulin atau lemah. Marjuh itu ada rajih, ada marjuh. Yang marjuh ini yang lemah. Lakinil azhar, lakin tetapnya al-azharu tining kaul selebih zahir, selebih asyadhar wujubuhu paneka wajib. Wujubuhu panekat wajib tawaful wada. Jadi tawaf wada menurut kaul azhar itu wajib bukan sunnah. Nah.
Wa yatajarradu rajulu hatman wa yatajarradu ban anyap yakinah apar sepena ar-rajulu pasera reng lake hatman kalaban wajib kama fi syarhil muhaddab kama katipereng fi syarhil muhaddab dalam syarana kitab muhaddab indal ihram nalikana ihram apar sepen anil mahiti dari angku se ai cai menasiabi dari banyak-banyak angkui wan mansujiha bandari angkui syaitannon tenona bandari syaitanonnah ya siap wan maqudiha bandari syaipu ya siap wan ghairi thiyabi bandari lainnya siap angkui min khufin dari muzah wa na'lin ban sandal. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Wa yalbasu ben ngangku ya pasir rojul izar ondak ka sarong izar warida an ben selendang abiyado ini sepote kedua nah jadi ini sebaru kedua nah wa illa ben lamun punten fa nadhifa ini maka si perse kedua nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alangkah lebih baiknya saya akan bahaskan beberapa model pekerjaan haji. Pertama yaitu dikenal dengan tamattu. Kedua dikenal dengan umroh dan ifrad. Yang ketiga dikenal dengan qiron. Tamattu itu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian haji. Adapun qiron itu adapun ifrad itu melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Adapun qiron menggabung antara pekerjaan haji dan umrah. Sekarang di Indonesia banyak dikerjakan orang Indonesia pada lumrahnya banyak mengerjakan haji tamattu, yaitu dengan cara umrah terlebih dahulu. Karena pesawat nanti ke Madinah. Di Madinah nanti sebelum sampai ke Mekah dari bulan haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13. Baru setelah itu melaksanakan haji wada kemudian pulang ke tanah haram. Pulang ke tanah daerah masing-masing. Biasanya orang Indonesia mengambil haji tamattu karena lebih mudah. Jadi datang sebelum 8 Dzulhijjah, datang ke Makkah, ke daerah Madinah, melaksanakan umroh. Setelah sampai di Dzulhulaifah, nanti berihram dengan cara di daerah Dzulhulaifah nanti berihram dengan cara berniat nawaitul umratah wa ahramtu biha. Niat kaulah umrah ben ihram nang umrah, ben ihram nang umrah karena Allah Ta'ala. Terus pelaksanaan umrah kan hanya ada 4. Setelah ihram memakai niat ihram itu memakai yang putih, baju yang putih khusus untuk pekerjaan ihram. Jadi ada larangan-larangan nanti seperti laki-laki tidak boleh menutup kepala dan kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, kemudian tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh taklimul adhafar,
Tidak boleh juga memotong kuku, qatlus sayd, juga membunuh buruan dan sebagainya, jima dan akad nikah dan sebagainya nanti ada dalam muharramatul ihram. Setelah ihram, kan orang Indonesia biasanya datang ke Madinah sebelum 8 Dzulhijjah. Masih Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sudah sampai ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Dzulhulaifah berniat nawaitul umrotah wa ahramtu biha. Niat kaula umrah dan ihram nang umrah karena Allah Ta'ala. Setelah sampai di Mekah nanti dengan memakai baju putih, niat memakai baju ihram. Kemudian setelah sampai di Mekah, mereka melaksanakan tawaf. Jadi niat ihram, tawaf, setelah tawaf sa'i bainas Safa wal Marwah. Di dekat Mekah itu nanti ada bacaan start Safa. Maka disitulah mereka masuk. Maka nanti ada di Bukit Safa dan ada macam lorong lurus nanti sampai ke Marwah. Disitulah tawaf 7 kali dulu. Setelah sampai di Mekah tawaf 7 kali. Dan di Safa, Bukit Safa dan Marwah. Setelah itu 7 kali berangkat ke Safa dan Marwah di dekat Mekah. Dan mereka berangkat dari Safa ke Marwah. Dianggap satu hitungan sampai 7 kali. Dari Marwah ke Safa dianggap hitungan lagi. Jadi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, bolak-balik. Dari Safa ke Marwah lagi 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Marwah. Setelah itu melaksanakan tahallul. Jadi hanya 4 pekerjaan umrah. 1 niat ihram, kedua tawaf 7 kali, 3 sa'i bainas Safa wal Marwah, kemudian 4 tahallul. Setelah itu selesai, kalau sudah tahallul maka diperbolehkan menggunakan pakaian yang berjahit. Waktu umrah itu sebentar, hanya sebentar. Dan setelah itu biasanya jamaah haji dari Indonesia menanti tanggal 8 Dzulhijjah untuk nanti ke hotel dan berniat ihram di sana di hotel nanti setelah 8 Dzulhijjah. Itu biasanya. Kemudian setelah 8 Dzulhijjah, orang Indonesia biasanya di 8 Dzulhijjah itu sebelum itu banyak berbelanja seperti sajadah dan tasbih dan sebagainya, berkeliling-keliling tempat-tempat bersejarah sebelum 8 Dzulhijjah. Setelah 8 Dzulhijjah orang Indonesia berada di hotel dan berniat ihram. Niat ihram haji. Jadi nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat kaula haji dan ihram nang haji karena Allah Ta'ala di 8 Dzulhijjah. Setelah 8 Dzulhijjah siang berniat, maka setelah berniat itu harus memakai pakaian yang pakaian ihram yang putih seperti biasa. Kalau laki-laki memakai pakaian putih yang tanpa berjahit dan tidak boleh menutupi kepala, muharramat yang seperti tadi itu dilaksanakan. Muharramatul ihram, keharaman-keharaman yang ada pada orang yang ihram. Kalau perempuan memakai seperti mukena, namun tidak diperbolehkan bagi perempuan menutupi wajahnya, itu saja. Dan juga tidak boleh seperti bewangian dan juga qatlus sayd dan juga banyak seperti taklimul adhafar, memotong kuku. Banyak dalam muharramatul ihram nanti dijelaskan.
sesuatu larangan yang diharamkan sebab ihram. Di tanggal 8 berniat haji, maka maghrib nanti kan masuk tanggal 9. Masuk tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu. Maka pada tanggal 9 biasanya orang Indonesia berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina di tanggal 9 malam. Berangkat ke Mina, mabit di Mina. Adapun paginya dia berangkat pagi sampai pagi, dia nanti setelah zuhur berangkat ke mana, ke wukuf di Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Untuk melaksanakan wukuf di Arafah berangkat mereka menuju Arafah. Setelah menuju Arafah, Arafah harus sampai di Arafah sebelum apa namanya, harus kata ulama di Arafah itu, wukuf di Arafah zawalus syamsi. Jadi setelah zuhur itu waktunya. Setelah zuhur wukuf di Arafah harus mendapati waktu antara tanggal 9 dan 10. Jadi maghribnya itu di Arafah. Setelah maghrib maka berangkatlah mereka ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di Madura biasanya sudah takbir Idul Adha. Malam takbir Idul Adha mereka berada di Muzdalifah. Mabit atau menginap di Muzdalifah. Nanti 10 malam. Nanti siangnya tanggal 10 siang di sini kan Idul Adha. Di sana itu melaksanakan apa yang dilaksanakan di sana, dilaksanakan apa? Mereka berangkat ke Mina. Pagi berangkat ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Setelah melempar Jumratul Aqabah mereka menyembelih kambing. Karena haji tamattu dikenakan denda. Jadi menyembelih kambing. Kalau tak mau menyembelih kambing nanti, maka dendanya berpuasa 10 hari, 7 hari berpuasa di Mekah dan 3 harinya berpuasa di rumahnya masing-masing. Kebalik ya, 3 harinya berpuasa di Mekah dan 7 harinya berpuasa di negaranya masing-masing. Wasab'atin idza rajatum. Wasab'atin idza rajatum. Kemudian setelah itu tanggal berapa? Tanggal 10 siang. Jadi setelah menyembelih kambing, nanti ada petugas dari Arab Saudi memang ditugaskan untuk itu. Untuk penyembelihan kambing hanya bayar saja dan diberitahu namanya siapa. Setelah itu mereka melakukan, biasanya kalau dalam kitab-kitab kan mereka melaksanakan tahallul awal. Jadi mereka melaksanakan tahallul. Acokor. Bune cokor itu namanya tahallul awal. Dalam Minhajul Qawim biasanya kalau ada tahallul awal itu, kata-kata tahallul awal itu yang dimaksud. Jadi setelah tahallul awal itu diperbolehkan untuk tidak memakai yang putih. Baju ihram boleh mereka menggunakan topi, boleh memakai yang pakaian yang berjahit dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran ihram selain jima itu tidak masalah. Kemudian setelah itu
mereka menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian sa'i baina Safa wal Marwah. Nanti tanggal 11 setelah maghrib, tanggal 11 malam mereka pergi ke Mina untuk mabit di Mina. Mabit di Mina tanggal 11 malam. Kemudian paginya kan mereka melempar tanggal 11 siang. Tanggal 11 siang nanti setelah zawal, setelah zuhur. Jadi malam tanggal 11 menginap di Mina. Nanti setelah zawalus syamsi, setelah zuhur, mereka melempar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Jadi melempar 3, 7. Berarti 21 batu yang dilemparkan. Terus begitu. Tanggal 12 malam mabit di Mina. Setelah zuhur nanti melempar jumrah ula, wusta, aqabah. Tanggal 13 juga begitu, mabit di Mina. Malamnya, siangnya setelah zuhur melempar jumratul ula, wusta, aqabah. Dan setelah itu mereka haji tawaf wada, tawaf perpisahan dan pulang ke tanah air masing-masing. Itu haji tamattu. Adapun haji qiron maka dilaksanakan bersama umroh bersama haji, dilaksanakan bersamaan antara umroh dan haji. Dengan cara tanggal 8 Dzulhijjah nanti berniat haji, ihram haji dan ihram umroh digabung. Ihram haji dan ihram umroh. Maka tanggal 8 di situ malam siang tanggal 8 dia melaksanakan rutinitas yang dilaksanakan di dalam umroh. Sudah tanggal 8 masuk waktu haji ini. Tanggal 8 dia itu setelah berniat menggabung haji dan umroh, ihram haji dan umroh, maka mereka bertawaf. Setelah tawaf mereka sa'i, setelah sa'i mereka bertahallul. Nanti malam tanggal 9 mereka menginap mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Ya Allah, mabit di Musdalifah. Mabit di Mina tanggal 9, persis dengan yang tadi. Mabit di Mina tanggal 9 malam. Nanti setelah pagi berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah setelah zuhur. Sama seperti yang tadi. Jadi di tanggal 8-nya itu melaksanakan umrah di waktu haji. Adapun ifrad menggabung melaksanakan haji terlebih dahulu tanggal 8 Dzulhijjah berniat haji, melaksanakan hajinya setelah selesai tanggal 13 Ayyamut Tasyrik, maka mereka keluar dari dari tanah haram, keluar kemudian berniat masuk lagi berniat umroh. Setelah umroh selesailah pekerjaan haji ifrad, dan haji ifrad tidak terkena dam. Adapun haji qiron dan haji tamattu terkena dam.